السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, majelis Jum'ah yang saya hormati, yang Allah muliakan. Sungguh dalam kesempatan yang baik ini, di hari Jum'ah penuh berkah dan hari penuh ijabah doa ini, layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah karena kita telah menyelesaikan serangkaian amaliyah Ramadan 1 bulan penuh yang berakhir kurang lebih 23 hari yang lalu. Karena hari ini kalau tidak salah kita berada di tanggal 23 bulan Syawal 1442 Hijriah. Oleh karena itu, barangkali jamaah kalau tadarus Al-Qur'annya hari ini sampai di surat Ali Imran, maka pasti akan menemui ayat walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh saya telah memberikan pertolongan kepada kalian ketika perang Badar. Padahal saat itu kalian dalam keadaan lemah logistiknya, lemah pengalaman tempurnya, lemah jumlah personilnya. Tetapi karena pertolongan Allah, maka kalian memperoleh kemenangan yang gemilang yang tidak akan pernah ada tandingannya sampai kiamat tiba. Tetapi yang paling penting dalam ujung ayat itu adalah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian terhitung, tercatat, dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan dan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 123 surah Ali Imran ini, maka cara yang tepat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih setelah kita menyelesaikan serangkaian amaliyah Ramadan yang puncaknya adalah memperoleh ijazah takwa, maka cara syukur yang tepat adalah dengan menjaga takwa setelah hal itu kita peroleh melalui amaliyah Ramadan. Itulah relevansi ayat 123 surat Ali Imran yang ujungnya fattaqullaha la'allakum tashkurun. Itulah relevansinya syukur secara spesifik setelah seorang muslim beriman menyelesaikan amaliyah Ramadan adalah dengan menjaga ketakwaannya. Pertanyaan berikutnya barangkali muncul, bagaimana cara bertakwa yang benar? Cara takwa yang benar adalah dengan menjalankan perintah-perintah agama dalam waktu yang bersamaan, menjauhi larangan-larangan agama. Cara menjaga takwa dalam rangka bersyukur kepada Allah adalah dengan cara memenuhi perintah-perintah Allah dan dalam waktu yang bersamaan menjauhi larangan-larangan Allah. Salah satu dari perintah Al-Quran itu adalah menegakkan amanah. Seperti dalam ayat yang barangkali dalam minggu-minggu ini paling sering kita dengar, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat yang telah diamanatkan kepada kalian. Adapun di antara larangan, karena takwa itu teknisnya adalah memenuhi perintah,
Kalau tadi ayat menyerukan memenuhi amanah, maka larangan di antara sekian banyak larangan Al-Quran adalah berkhianat, sikap khianat. Maka sebagai lawan pemahaman tentang memenuhi perintah menunaikan amanah tersebut, Allah juga melarang sikap khianat. Begitu gamblang. Kalau jamaah tadarusnya hari ini sampai surat Al-Anfal, pasti akan menemukan ayat Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah menyelesaikan amalia Ramadan sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwanya layak dijaga untuk membuktikan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu teknisnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka Allah melarang perbuatan khianat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takhunullaha war rasul. Jangan sekali-kali kalian melakukan khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan juga sekali-kali mengkhianati amanat-amanat di antara kalian. Majelis Jumat yang Allah muliakan, memperhatikan rangkaian ayat-ayat suci firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka setiap kali ada seruan dan ajakan untuk bersyukur, sesungguhnya seruan dan ajakan itu terkandung makna seruan untuk memelihara ketakwaan. Karena ujung ayat tadi, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi kalau ada seruan mengajak bersyukur, maka di balik itu sesungguhnya adalah seruan untuk mengajak mempertahankan ketakwaan. Karena apa? Menurut ayat itu, fattaqullaha la'allakum tashkurun, takwa adalah cara yang tepat untuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah menunaikan amanah, maka ketika ada seruan takwa, itu sesungguhnya juga seruan untuk menegakkan amanah. Dengan begitu, majelis Jumat yang Allah muliakan, setiap hari Jumat ada seruan dari khatib, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Itu berarti seruan menunaikan amanah dan sekaligus seruan untuk menghindari sikap khianat. Maka pertanyaan yang berikutnya, bagaimana implementasinya dalam dunia bisnis? Salah satu implementasi terpenting menunaikan amanah dalam bisnis adalah memenuhi janji-janji yang pernah dibuat. Dan itu masuk di dalam firman Allah. Jamaah yang hari ini tadarusnya sampai surah Al-Ma'idah, pasti di awal ayat akan menemukan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Di dalam ayat 1 surat Al-Ma'idah ada kata al-uqud, itu adalah bentuk jamak dari kata abdun yang artinya janji. Mengapa? Karena seorang muslim yang telah pernah berjanji, sesungguhnya dia terikat dengan janjinya. Setelah dia memenuhi janji itu, barulah dia bebas dari ikatan-ikatan itu. Itulah sebabnya kenapa ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, janji itu dibahasakan dengan kata aqdun yang artinya ikatan, karena orang yang pernah berjanji sesungguhnya dia terikat dengan janjinya. Baru bebas dari ikatan itu setelah janjinya dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Relevansinya dengan ayat ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Adil amanah ila mani tamanaka. Tunaikan amanah-amanahmu terhadap orang yang seharusnya menerima pemenuhan amanah dari dirimu. Dalam kajian fikih atau syariat, ada kaidah fikih yang berbunyi ridho bisyai'in, ridho bima yutawalladu minhu. Seseorang kalau ridho menerima sesuatu, ridho berada di satu tempat,
maka dia juga berarti ridho segala akibat yang muncul dari sesuatu yang dia ridhoi. Nah, ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man tamanaka, kemudian dikuatkan dengan kaidah fikih ridho bi syai'in ridho bima yutawalladu minhu. Ini merupakan dasar syariat yang cukup kuat bagi seorang profesional muslim seperti jamaah sekalian untuk dasar syariat mengimplementasikan amanah dalam dunia bisnis. Beberapa kasus, beberapa contoh, seorang karyawan baru sebuah perusahaan, sesungguhnya dia telah berjanji untuk memenuhi segala ketentuan perusahaan. Oleh karena itu, setiap karyawan terikat oleh janjinya untuk mematuhi seluruh ketentuan perusahaan dan secara syariat hukumnya wajib. Karena bunyi ayatnya jelas, aufu bil uqud. Karena memenuhi janji merupakan implementasi amanah dalam bisnis. Ketika seorang karyawan cedera janji, tidak mematuhi peraturan perusahaan misalnya, maka oleh agama dia dianggap berdosa karena mengingkari janji berupa pembangkangan terhadap peraturan perusahaan yang mengikatnya. Dasar syariatnya sangat jelas. Dasar syariatnya adalah ayat 58 surah Ali Imran, ayat 1 surah Al-Maidah, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilengkapi dikuatkan dengan kaidah ridho bi syai'in ridho bima yutawalladu minhu. Konkretnya, seorang profesional perusahaan karena dia ridho menjadi pegawai perusahaan, maka dia berarti ridho menerima seluruh peraturan yang berlaku dan pemenuhannya menjadi bagian dari pemenuhan amanah yang hukumnya wajib. Majelis Jumat yang Allah muliakan, secara spesifik, setiap karyawan yang saya suka menyebut seorang profesional sesungguhnya juga telah menerima amanah yang wajib ditunaikan, mungkin berupa sasaran kerja individu, mungkin berupa penugasan-penugasan khusus yang oleh orang-orang Telkom, rekan-rekan sekalian, mungkin disebut tugas-tugas yang tercantum di dalam DJM misalnya. Nah, lebih operasional lagi yang tercantum di dalam SKI, skala besarnya adalah barangkali dalam RKAP. Maka implementasi amanah dalam konteks bisnis bagi seorang profesional muslim adalah memenuhi seluruh tugas sebagaimana tercantum di dalam DJM dan minimal mewujudkan kinerja sesuai dengan yang dijanjikan dalam SKI. Dalam konteks ihsan, bahkan bukan sekedar memenuhi target sesuai janji dalam SKI, melainkan melampaui dari sekedar yang dijanjikan. Target itu bukan saja untuk dicapai, tetapi dalam konteks karakter ihsan adalah untuk dilampaui. Setiap perusahaan, majelis Jumat yang Allah muliakan, setiap perusahaan yang akan memasarkan sebuah produk juga biasanya didahului dengan apa yang rekan-rekan kenal dengan namanya promosi. Di dalam promosi, walaupun ini dalam konteks bisnis sepertinya biasa-biasa saja, tapi jangan diduga bahwa ini tidak mengandung unsur syariah. Di dalam promosi lazim memberikan janji-janji kepada para calon pelanggan. Maka janji-janji yang pernah diberikan itulah yang kemudian wajib secara syar'i, bukan saja secara perusahaan, untuk dipenuhi. Dasarnya tadi ayat 1 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan pemenuhan janji ini tentu saja tidak sekedar konteks perusahaan. Dalam konteks pemenuhan amanah berarti janji ini merupakan bagian amal saleh. Nah, kalau sudah sebegitu, kita menemukan spirit di dalam ayat Al-Quran, man amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Barang siapa yang beramal soleh laki maupun perempuan didorong oleh iman spirit dalam hati, maka Allah janjikan dua hal. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemudian yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh laki maupun perempuan yang didorong oleh iman dan spirit dalam hati, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik ketika di dunia dan akan diberikan pahala lebih baik lagi dari sekedar yang didapat di dunia. Oleh karena itu, ini menjadi sangat jelas bagi seorang profesional dalam konteks perusahaan. Barang siapa yang mampu memenuhi janji-janjinya terhadap dan kepada para pelanggannya, pasti pelanggan itu akan tetap loyal terhadap perusahaan itu. Kalau pelanggan itu loyal kepada perusahaan, maka sudah pasti dijamin keberlangsungan, pertumbuhan, dan kemajuan perusahaan itu akan tetap terjaga. Itulah dahsyatnya implementasi amanah. Itu baru di dunia. Tetapi karena amanah ini adalah perintah Al-Quran, maka Allah tidak hanya memberikan kehidupan baik di dunia seperti itu, tetapi Allah justru berjanji, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saya akan tetap memberikan pahala balasan lebih baik lagi dari sekedar yang dilakukan dan balasan di dunia. Itulah dua hal yang diperoleh orang-orang yang mampu menunaikan amanah dalam bisnis, utamanya janji-janjinya kepada para pelanggan. Kalau sudah bisa seperti itu, itulah yang disebut budaya kerja yang melahirkan hasanah dunia dan hasanah akhirat. Perusahaan maju, karyawannya sejahtera, para pelanggannya bahagia, sementara itu tabungan akhirat akan dijamin oleh Allah, diberikan pahala lebih baik lagi. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan sekalian, tidak ada keraguan lagi untuk lebih menguatkan spiritnya atas dorongan iman, kemampuan ilmu dan spirit jihad untuk sekuat-kuatnya menegakkan amanah dalam tugas bisnisnya masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilaihi bi sidqi niyyatihi kafaa wa man tawassala ilaihi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila daris salam. Ayyuhal mu'minun ayyuhal muttaqun اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين فإنك غفور رحيم واعف عنا والمسلمين فإنك عفو كريم وتب علينا والمسلمين فإنك أنت التواب الرحيم وارحمنا والمسلمين فإنك خير الراحمين وانصرنا والمسلمين فإنك خير الناصرين وسلمنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين
فإنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.